Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina abil qasim al mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia ini, pada pertemuan kajian tafsir yang kedua ini, kita masih mendapat rahmat dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan pengajian yang berharga dan bernilai ini. Semoga doa kita, harapan kita bisa menambah ilmu kita, bisa menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan kita manfaatkan untuk kita, keluarga dan anak cucu kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang pertama pada malam Selasa yang lalu, kita sudah membahas tentang muqaddimah dari kitab Tafsir As-Shafii. Kemudian kita lanjutkan dengan Tafsir Al-Isti'adzah dari Tafsir As-Shafii, juga dari Tafsir Majmu'ul Bayan dan dari tafsir yang lainnya. Dan tentang Tafsir Al-Isti'adzah, sebelum surat Al-Fatihah kami tidak dapati di dalam Tafsir Al-Mizan, juga di Tafsir Al-Amsal. Dan pada pertemuan kedua ini kita masuk pada tafsir surat Al-Fatihah. Di dalam Tafsir As-Shafii pada halaman 49, ya. Tafsir As-Shafii yang saya miliki ada dua jilid yang besar, ada pula yang 4 jilid. Ini yang 2 jilid besar ini, Tafsir As-Shafii. Pada halaman 49, mu'allif menulis tentang surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan Makkiyatun, yaitu diturunkan di kota Makkah. Wa qila Madaniyatun, juga ada yang mengatakan surat Al-Fatihah diturunkan di kota Madinah. Wa qila unzilat marratain, juga ada yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah diturunkan 2 kali, di Makkah dan di Madinah. Marratan bil Madinah wa marratan bi Makkah. Jadi ada 3 pendapat. 1 Makkiyah, kedua Madaniyah, ketiga 2 kali di Makkah juga dan di Madinah juga. Wa hiya 7 ayatin. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat, dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian asma'uha, tentang nama-nama surat Al-Fatihah, terdapat di dalam Tafsir Majmu'ul Bayan pada jilid 1 halaman 21. Tafsir Majmu'ul Bayan yang saya miliki 10 jilid, ya, ada di sini dan sudah saya salin ke teks ini. Jilid 1 halaman 21 tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Kita ketahui bahwa
seseorang itu semakin tinggi dan semakin mulia derajatnya, maka nama, julukan dan panggilannya semakin banyak. Misalnya Rasulullah, manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, maka paling banyak namanya, sifatnya dan laqabnya. Al-Quran menjelaskan ada nama Ahmad, ada nama Muhammad, kemudian yang lainnya banyak sekali ya. Mungkin ada sampai 100 nama buat Rasulullah ya. Ada Mustafa, Mustaba dan lainnya. Jadi seseorang semakin tinggi derajatnya, makin mulia di sisi Allah, maka nama dan sifatnya serta julukan semakin banyak. Surat Al-Fatihah begitu pula, surat yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, maka namanya pun banyak. Kita sebutkan beberapa nama surat Al-Fatihah dari tafsir Majmu' al-Bayan jilid 1 halaman 21. Yang pertama namanya adalah Fatihatul Kitab. Dikatakan summiyat bidzalika liftitahil masahifi bikitabatiha. Surat Al-Fatihah dinamakan Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab, karena mushaf itu dibuka dengan surat Al-Fatihah dengan tulisannya. Itu alasan pertama. Yang kedua, waliwujubi qiraatiha fis sholati. Alasan kedua karena Fatihah itu wajib dibaca di dalam sholat ya. Sementara surat yang lain itu setelah Al-Fatihah sekalipun wajib. Tidak semua surat dibaca dalam sholat, paling yang pendek-pendek. Yang panjang-panjang tidak mungkin. Hampir tidak ada yang membaca surat Al-Baqarah ketika sholat fardu, sholat subuh misalnya. Ya kesiangan saking panjangnya, tidak ada. Bahkan pada kondisi tertentu ketika waktu telah sempit cukup membaca surat Al-Fatihah tanpa baca surat. Dan sholat sunat itu cukup membaca surat Al-Fatihah, boleh tanpa membaca surat yang lain. Itu kedudukan surat Al-Fatihah sebagai pembuka Alkitab. Fahiya fatihatun lima yatluha min suwaril Qur'ani fil kitabi wal qiraati. Surat Al-Fatihah itu sebagai Fatihah, sebagai pembuka apa-apa yang akan dibacanya yang berupa surat-surat Al-Quran. Jadi Al-Fatihah sebagai pembuka surat Al-Quran di dalam Al-Quran dan dalam bacaannya. Nama pertama Fatihatul Kitab. Yang kedua namanya Al-Hamd. Summiyat bidzalika li'anna fiha dzikrul hamd. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Hamd karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada zikrul hamd, ada pujian. Kita baca awal ayat atau ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dinamakan surat Al-Hamd. Yang ketiga dinamakan Ummul Kitab. Artinya ibu atau induk. Al-Kitab, kitab, induknya kitab. Summiyat bidzalika li'annaha muqaddimatun ala sairi suwaril Qur'an. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab karena surat Al-Fatihah merupakan muqaddimah, sebagai prolog, sebagai pembuka atau pemuka dari seluruh surat-surat Al-Quran. Wa qila summiyat bidzalika li'annaha aslul Qur'an. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab karena merupakan aslul Quran. Surat Al-Fatihah aslul Quran, pokoknya Al-Quran, pondasinya Al-Quran. Wal ummu hiyal aslu. Artinya adalah asal, pondasi atau pokok. Wa innama sarat aslul Qur'ani atau aslal Qur'ani lianna Allah Ta'ala awda'aha majmu'a ma fi suwari. Dinamakan sebagai pondasi atau asal Al-Quran karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala awda'aha, telah menitipkan, telah menyimpan di dalamnya majmu'a ma fi suwar, seluruh apa yang ada di dalam surat-surat yang lain. Ini keutamaan Al-Fatihah. Artinya seluruh kandungan surat yang lain seluruhnya
Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas itu kandungannya terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana memahaminya? Ini hanya orang tertentu yang paham tentang kandungan tersebut, ya. Dengan sekedar membaca Al-Fatihah maka tergambar semua kandungan di surat yang lain seluruhnya. Ini luar biasa, ya. Seperti kita misalnya, kita sudah mengenal rumah kita. Kita tahu rumah kita, tahu alamatnya, tahu kamarnya berapa, isinya apa, di dapur, di kamar, di belakang, semua isi dengan detail kita tahu. Lemari kita tahu, ya. Kita sudah hafal. Dengan sekedar disebut rumah kita, itu rumah antum, sudah tergambar semuanya, kita tahu. Orang tanya, kok antum tahu semua, hebat banget. Ya rumah saya sudah tahu, sudah hafal, begitu. Nah, orang yang akrab dengan Al-Quran seluruhnya sudah mendalam, hanya dibaca surat Al-Fatihah sudah tahu seluruhnya. Siapa mereka? Itulah Rasulullah dan keluarga suci beliau, keluarga suci, ya, yang Allah sucikan, keluarga Nabi yang Allah sucikan, yang al-mutahharun, ya. La yamassu illal mutahharun, bukan keluarga Nabi yang belum disucikan, itu keluarga khusus. Itu tentang makna Ummul Kitab. Yang keempat namanya adalah, tadi ada yang kurang. Karena di dalam Al-Fatihah Allah titipkan, Allah simpan seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Li'anna fiha itsbatur rububiyyati wal 'ubudiyyati. Karena juga di dalam Al-Fatihah ada pembuktian dan penetapan masalah rububiyah. Ya, masalah pengaturan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ubudiyah, dan masalah penghambaan. Artinya masalah pengaturan alam semesta oleh Allah ini dan masalah ibadah kepadanya, masalah ubudiyah, itu terkandung dalam surat Al-Fatihah. Wa hadha huwal maqsudu bil Qur'an. Ini maksud daripada Al-Qur'an. Yang keempat, as-sab'u, 7. Summiyat bidzalika li'annaha sab'u ayatin ikhtilafin fi jumlatiha. Dinamakan la khilafa fi jumlatiha, minta maaf. Dinamakan surat As-Sab', 7 ayat. Karena Al-Fatihah itu meliputi 7 ayat dan tidak ada ikhtilaf tentang jumlah ayatnya. Artinya seluruh ulama Islam apapun madhabnya dan alirannya sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat, ya, tidak lebih tidak kurang. Dan surat yang lain ada ikhtilaf sebagian di antara para ulama. Yang kelima adalah al-masani, artinya yang kedua atau yang dua. Summiyat bidzalika li'annaha tusna biqiraatiha fi kulli sholati fardhin wa naflin. Dinamakan al-masani karena surah Al-Fatihah itu dibaca di setiap sholat fardhu dan di setiap sholat mustahab atau sholat sunat. Wa qila li'annaha nuzilat marratain. Dinamakan al-masani 2 atau 2 kali karena Al-Fatihah diturunkan 2 kali di Makkah dan di Madinah. Ya. Salah satu keistimewaan Al-Fatihah turunnya 2 kali. Surat yang lain imam Makkiyah wa imam Madaniyah, jarang sekali yang 2 kali. Tapi Al-Fatihah 2 kali. Kalau ayat mungkin bisa 2 kali, tapi surat yang lain rata-rata Makkiyah dan Madaniyah. Hadi asma'uha al-masyhurah. Ini nama-nama yang masyhur, yaitu Fatihatul Kitab, Alhamdu, Ummul Kitab, As-Sab'u, dan Al-Mathani. Dikatakan wa qad dzukira fi asma'iha, juga ada nama-nama yang lain bagi Al-Fatihah tambahannya, cuma kurang masyhur atau belum dikenal. Setidaknya kita belum mengetahuinya. Yaitu yang ke-6, al-wafiyah, yang mencukupi. Li'annaha la tuntasafu fi sholati. Dinamakan al-wafiyah, mencukupi, melengkapi, karena dia tidak bisa dibagi 2 di dalam sholat. Kalau surat yang lain bisa kita baca separuh, bisa dibagi 2 misalnya. Surat yang panjang misalnya surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, kita baca dalam sholat sunat bisa separuh, boleh, ya, dibagi 2 nggak apa-apa.
Tapi Al-Fatihah nggak bisa dibagi dua. Masuk surat Qulhu, Al-Ikhlas nggak bisa dibagi dua. Juga Al-Kafirun. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Kafiyah yang mencukupi. Li'annaha takfi amma siwaha wa la yakfi ma siwaha anha. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Kafiyah yang mencukupi karena Al-Fatihah itu mencukupi surat-surat yang lain. Tapi surat-surat yang lain tidak mencukupi, tidak meliputi Al-Fatihah. Kebalikannya. Ya. Artinya dari sisi hubungan mantiki umum wa khusus mutlak. Ya. Setiap Al-Fatihah mencukupi yang lain, tapi yang lain tidak mencukupi Al-Fatihah. Itu keagungan surat Al-Fatihah. Wa yu'ayyidu dzalika ma rawahu Ubadah bin As-Samit 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu ditopang dikuatkan dengan riwayat dari Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya Ummul Qur'ani 'iwadun 'an ghairiha. Ummul Qur'an yaitu surat Al-Fatihah dapat menggantikan surat-surat yang lain. Walaysa ghairuha 'iwadun 'anha, tapi surat yang lain tidak bisa menggantikan surat Al-Fatihah. Yang ke-8, wal asasu, asas nama lain surat Al-Fatihah. Lima ruwiya an Ibnu Abbasin anna likulli syai'in asasan. Kan ada hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa segala sesuatu itu ada asasnya, ada dasarnya. Wasaqal hadis ila anqal, sampai beliau mengatakan wa asasul Qur'ani Al-Fatihah. Asasnya, dasarnya dan pondasi Al-Quran adalah Al-Fatihah. Surat yang lain tidak berarti, tidak bernilai kalau tidak ada pondasinya. Apa pondasinya? Al-Fatihah. Wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah juga ada asasnya lagi, ada pondasinya yang sangat inti, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari semua Al-Quran ini paling tinggi adalah Bismillah. Di bawahnya Al-Fatihah, baru di bawahnya itu semua surat yang lain seluruhnya. Yang ke-9 namanya adalah Asy-Syifa, kesembuhan atau penyembuh. Lima ruwiya 'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi yang berbunyi Fatihatul kitabi syifaun min kulli da', bahwa Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu syifaun, sebagai penyembuh, min kulli da', dari berbagai macam penyakit. Nah, ini jadi persoalan kita di sini. Kita percaya atau tidak Al-Fatihah menjadi penyembuh bagi macam-macam atau seluruh penyakit? Dan apa yang dimaksud dengan syifa min kulli da', sebagai penyembuh dari macam-macam penyakit? Ya. Secara singkat, bahwa kita ini manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini tersusun dari ruh dan jasad, jasmani dan ruhani. Jasmani dimensi materi, dimensi lahiriah. Kemudian ruhani, ruh itu dimensi maknawi atau non materi, begitu. Nah, ketika fisik kita atau kita ini dan juga yang lainnya tersusun dari dua unsur, jasmani, fisik, dan ruhani, ruh, ya sifatnya non materi, maka seperti penyakit pun seperti itu, ada dua macam, ada penyakit ruhani, ada penyakit jasmani, ada dua secara global. Nah, berarti syifa'un min kulli da' ini berarti bisa dua makna. Bisa sebagai penyembuh penyakit rohani, juga penyakit jasmani. Sekarang, bagaimana Al-Fatihah bisa menjadi penyembuh bagi penyakit rohani? Rohani dulu dah. Ya. Penyakit rohani itu apa? Ya, lemahnya keimanan, kebodohan, kemudian macam-macam penyakit hati, adanya hasud, kedengkian, adawah, permusuhan, takabur, ujub, dan macam-macam penyakit. Itu penyakit yang lebih berat.
Dan penyakit rohani seperti itu jauh lebih berbahaya dibanding penyakit fisik. Penyakit corona, penyakit kanker itu nggak ada apa-apanya, hanya fisik. Fisik, materi, sifatnya hanya duniawi, sifatnya sementara. Tapi penyakit rohani seperti ujub, riya, dan yang lainnya itu dibawa sampai ke alam barzah, bahkan sampai ke alam akhirat. Karena fisik kita ini, badan kita ini sifatnya sementara, maka penyakit apapun yang sampai kepada kita, yang menimpa kita, sifatnya sementara juga. Dan karena ruhani kita, ruh kita sifatnya abadi, innama khuliqtum lil baqa, itu kepada ruh. Engkau diciptakan untuk kekal. Maka penyakit yang datang kepada ruh itu juga kekal juga sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat. Berarti nggak bisa dibandingkan besar dan beratnya penyakit ruhani dibanding dengan penyakit fisik, penyakit jasad, nggak bisa dibandingkan. Tapi kita lebih memperhatikan penyakit fisik, ya, karena kita lebih suka kepada materi. Kita lalai pada penyakit ruhani, kebodohan, ya, masalah keimanan, masalah akhlak misalnya, masalah penyakit hati seperti tadi itu, adanya hasud, suka menggibah, suka mengadu domba, ya, suka meremehkan orang lain. Itu semua penyakit psikis, penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang bisa mengakibatkan seorang masuk ke neraka jahanam selama-lamanya. Dan penyakit yang paling berat adalah syirik. Syirik paling berat. Syirik apapun bentuknya sangat berat. Dan syirik terbagi 3. Ada syirik akhlaki, ada syirik akidati, ada lagi syirik irfani. Nah, syirik akhlaki apa misalnya? Itu termasuk syirik akhlaki, syirik asyirkus shagir, asyirikul khafi, ya, syirik yang tersembunyi, seperti riya. Riya syirik kecil, syirik khafi, enggak terasa kesyirikan itu. Dan dikatakan dalam hadis syirik itu yaitu riya, ya, syirik kecil, atau ingin pamer begitu, ingin dikenal, ingin masyhur, itu riya namanya. Itu syirik kecil. Itu sangat halus. Di hadis mengatakan bahwa syirik khafi itu, syirik kecil seperti riya, dia seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam di tengah gelap malam. Semut kecil sekali, warnanya hitam, berada di atas batu hitam di tengah gelap malam. Siapa yang lihat? Kita nggak melihat, berjalan. Begitulah syirik khafi, riya, masuk ke hati kita. Na'udzubillah. Seringkali kita nggak sadar kita sudah mengamalkan ibadah yang luar biasa, seperti haji misalnya berkali-kali, ya, puasa, sholat tahajud, sedekah miliaran, masya Allah. Ketika ada syirik khafi ini, riya merambah pada diri kita, kita bisa nggak tahu, terbakar semua amal ibadah kita. Ketika terbakar, hangus, habis, bisa kembali lagi? Ya nggak bisa. Sesuatu yang sudah terbakar, esensinya sudah nggak ada, nggak bisa kembali. Lalu gimana? Ya mulai baru lagi. Itulah kata Rasulullah. Sering amal kita bakar dengan apa? Dengan riya, dengan ujub, dengan pamer, ingin dipuji. Ya. Selfie misalnya, kita kirim, kita share, nggak terasa itu. Ada perasaan ingin dipuji. Ngapain amal ibadah pakai di-share? Ziarah, pergi pakai di-share, pakai selfie. Hati-hati. Itu syirik akhlaki. Syirik akidati, insya Allah kita tidak terkena syirik akidati. Syirik akidah itu menyembah berhala. Nah, syirik akidati ini punya makna yang lebih dalam, ya. Bahkan bisa jadi orang yang berada di depan berhala pun belum tentu dia syirik, tergantung hatinya, Allah yang tahu. Tapi bisa jadi orang ada di depan Ka'bah, hafal Quran, ya, pakai sorban, bisa jadi hatinya syirik, Allah yang tahu. Syirik akidah sangat berat. Inilah yang Allah katakan tidak akan Allah ampuni. Inilah katakan inna syirka la dzulmun azim. Syirik di sini yang paling besar dosanya, la dzulmun azim, ini syirik menyembah berhala, menduakan Allah, menganggap selain Allah ada punya kekuatan uluhiyah, itu syirik.
Selama orang mengakui kekuatan yang lain tapi mengakui sumbernya dari Allah, enggak syirik. Enggak. Setipis iman apapun ya, setipis apapun iman seseorang, ketika masih mengakui adanya kekuatan dari Allah yang turun pada yang lain, pada kekuatan makanan, pada minuman, pada pisau, pada api, pada apa, kan punya kekuatan dari Allah. Kita gunakan, kita meyakini kekuatan ini. Ya enggak syirik, kan meyakini adanya dari Allah. Yang syirik kalau kita menafikan Allah, ini kekuatan mandiri, ini syirik, begitu. Itu ada bahasan yang panjang, nggak cukup dibahas dalam kesempatan ini, yaitu syirik akidah. Yang berat syirik irfan, syirik irfani, ya. Ini sangat berat. Ayat juga banyak menjelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan syirik irfani ini, ya. Bahkan bisa jadi kita masih terjangkiti penyakit syirik irfani, ya. Misalnya ayat yang berbunyi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu, tidak beriman, aktsaruhum, humnya kepada mukminin. Tidak beriman aktsarul mukminin, kebanyakan orang beriman tidak beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, pada Allah, illa wa hum musyrikun, mereka masih syirik. Kok bisa jadi orang beriman dibilang syirik? Ini bagaimana? Nah, ini syirik tingkatan tinggi, syirik irfani. Apa contohnya? Contohnya kita mengakui kekuatan sesuatu, ya, kita melupakan Allah, melalaikan begitu. Di hati kita ada tersimpan, cuma kita melalaikan, syirik. Kenapa? Karena di situ ada hawa nafsu yang lebih dominan, sehingga hawa nafsu kita itu menutupi keimanan kita, sandaran kita pada Allah tertutupi, tapi kita ada iman. Itu syirik irfani. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kita dibantu oleh orang, kawan kita, teman kita, atau orang yang punya jasa membantu kita, kita selamat. Alhamdulillah saya selamat. Kalau nggak ada dia itu saya celaka. Nah, musyrik. Tapi musyrik yang mana? Musyrik irfani, bukan musyrik akidati, bukan musyrik akhlaki. Perlu dipaham. Musyrik irfani. Melupakan Allah kalau nggak ada dia. Yang benar bagaimana? Yang benar alhamdulillah dengan izin Allah berkat potongan dia saya selamat, begitu. Jadi Allah dulu baru ke sini. Aku sini dulu baru ke Allah. Itu musyrik irfani. Kekuatan obat misalnya. Kita meyakini kekuatan obat yang sangat ampuh. Ketika terkena Covid sudah khawatir, sudah ngeri, mengkhawatirkan, sudah hampir mati. Ketemu obat, wah luar biasa senangnya, menyelamatkan nyawa. Ya kemana-mana di sharing, wah kalau nggak ada obat ini saya sudah mati. Gitu. Kalau nggak ada obat ini, ya hubungan pada Allah sangat tipis sekali. Meyakini kekuatan ini ada, cuma sangat tipis. Ini namanya syirik irfani. Ya harusnya bagaimana? Pada Allah dulu, alhamdulillah dengan izin Allah berkat wasilah berkat obat ini saya sembuh. Allah dulu dengan izin Allah semuanya, begitu. Ini pembahasan panjang terkait masalah hukum kausalitas sebab akibat, ya panjang itu. Itu sedikit macam-macam syirik yang sedikit saja. Global saya bahas secara singkat. Dan kita ini kata Allah wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Kita masih syirik. Kenapa masih syirik? Selama kita masih dominan hawa nafsu kita terhadap makanan, terhadap minuman, terhadap pakaian, terhadap istri, suami, kecantikan, kegantengan, rumah yang besar, mobil yang bagus, semuanya itu uang. Selama nafsu condong ke sana, itu masih musyrik irfani. Kita masih musyrik. Musyrik imani tidak menyebabkan masuk ke neraka, tapi menurunkan derajat, dan itu kerugian yang besar bagi orang yang paham. Kemudian itu yang ke-9 tentang asy-syifa. Jadi Al-Quran, Al-Fatihah sebagai syifa ini bagi penyakit hati, penyakit rohani. Gimana caranya? Kita pelajari resep ini, akidahnya, kemudian fikihnya kita amalkan terus, kita gali terkait masalah penyakit hati dan bagaimana hati bisa menyembuhkan. Yaitu kita gali tafsir Al-Fatihah, sehingga kita menggali Al-Fatihah tafsirannya, maksudnya bisa menyembuhkan penyakit rohani kita, adanya kedengkian, kelemahan iman dan seterusnya, termasuk tadi itu musyrik akidah, musyrik akhlak, musyrik irfani. Tapi yang kedua tentang kesembuhan dari penyakit
jasmani. Ini bagaimana? Syifa'un min kulli da'. Wah, jadi panjang ini pembahasannya ini. Kok bisa Al-Fatihah menjadi penyembuh penyakit jasmani? Boleh coba. Nah, kita coba, nyatanya nggak mempan. Coba kita coba orang yang terkena corona, orang yang meriang katakan kita baca Al-Fatihah 100 kali, biasa aja nggak ada perubahan. Katanya syifa min kulli da', kita baca nggak ada perubahan, tetap aja meriang. Nah, ini bagaimana? Terus bagaimana membuktikan hadis ini? Apakah hadisnya yang salah? Atau maksudnya bagaimana? Atau si pembaca yang salah? Ya. Jadi bacaan yang kita baca itu pun wasilah. Lafaz itu, kata-kata, huruf, tulisan itu pun wasilah. Yang penting intinya, apa intinya? Intinya maknanya, maksudnya, dan akidah kita. Itu yang penting. Akidah yang benar, yang mendalam, dari pemahaman yang benar. Ketika Al-Fatihah, jangankan Al-Fatihah, bismillah saja. Kalau kita atau seorang memahami dengan yang mendalam dan benar dan tentang keyakinan, itu menjadi penyembuh semua obat. Ya, ada kisah Raja Romawi sakit kepala bertahun-tahun nggak pernah sembuh-sembuh. Bingung sudah kemana-mana, sudah tapi dipanggil sana kemari, enggak sembuh-sembuh. Dia dengar ada seorang namanya Sayyidina Ali, sangat terkenal. Begitu. Dia sahabat Nabi juga, bahkan derajatnya double. Di samping sahabat Nabi juga menantu Nabi juga, bahkan keluarga Nabi juga. Beliau Sayyidina Ali sahabat Nabi, betul enggak? Sahabat Nabi, nggak salah. Menantu Nabi salah nggak? Nggak salah. Keluarga Nabi juga salah nggak? Nggak salah. Ya. Sekiranya semua sahabat Nabi udul sama, tapi ada yang paling menonjol, beliau paling menonjol. Nah, kita suka pilih yang lebih baik, beliau lebih baik, pilihlah beliau. Itu kata Al-Quran. Ya. Nah, Raja Roma ini dengar bahwa Sayyidina Ali punya karomah, punya kemampuan, kehebatan yang luar biasa dalam berbagai macam bidang. Hanya kirim surat pada beliau minta pendapat ya untuk kesembuhan penyakit kepala si raja ini. Hanya Sayyidina menulis apa? Menulis Bismillahirrahmanirrahim, digulung, dikasih, dimasukkan ke topinya begitu. Kirim sudah, jangan dibuka. Dikirim pakai ke topinya, nggak lama sembuh, hilang penyakitnya. Ajib. Ini raja bingung, ini apaan ini kok bisa menyembuhkan? Pas dibuka cuma Bismillahirrahmanirrahim. Apa karena lafadznya, karena kertasnya, tulisannya? Lafadznya bisa dihapus, bisa diganti. Kertasnya bisa dibakar. Apanya? Ruhnya itu. Ruh dari mana timbul? Dari yang menulis, dari yang menyampaikan. Kalau kita baca Al-Fatihah sampai berbusa mulut kita, nggak bakal menyembuhkan. Kenapa? Kitanya masih kotor, yang keluar racun, kotoran. Jadi bisa penyembuh tergantung ilmu kita, iman kita, takwa kita, dan kebersihan hati kita. Yang baca Imam Ma'sum ya lain, itu bobotnya, itu maksudnya. Jadi syifa'un min kulli da' bukan buat semua orang, ya. Bukan seperti obat ya, obat materi bukan. Baiklah, yang ke-10 adalah as-shalah. Nama Al-Fatihah juga as-shalah, salat. As-shalah bisa bermakna salat, sembahyang, bisa bermakna membaca sholawat. Ya, bisa dua makna. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis qudsi, qala Allah taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi ya. Qussimatis sholatu baini wa baina abdi. Salat itu, sembahyang itu dibagi dua, kata Allah, antaraku dan antara hambaku. Salat dibagi dua, ini luar biasa. Kalau misalnya uang lah, uang Pak Jokowi ada berapa kira-kira? Uang Pak Jokowi, ada yang tahu nggak? Presiden 86 apa? Rupiah? Miliar. Kalau uang Raja Salman berapa? Uang Raja Kuwait. Uang Pak Jokowi katakanlah 100 miliar begitu. Ya. Kata Pak Jokowi, Pak Ahmad, ini uang saya bagi dua, mau nggak? Wah, siapa yang nggak mau? 50 miliar misalnya. Ya. Kita udah tergiur, kita udah membayangkan yang macam-macam. Kenapa? Materi.
kita senang, kita senyum, bahagia, membayangkan kita senang materi. Kalau saya bilang sholat dibagi dua, gimana perasaan kita? Biasa aja. Buat apa? Apa maksudnya? Kenapa? Kita nggak kenal, nggak tahu maknawiyah, nggak kenal. Padahal nilainya ukhrawi yang selama-lamanya. Biasa aja. Tanya kita ini bodoh, kita ini lemah iman kita. Kata Allah yang mengatakan, bukan Pak Jokowi mengatakan Allah sholat dibagi dua antara aku dan antara hambaku, abdi. Nisfaini dua bagian. Nisfuhali wa nisfuhali abdi. Sebagian sholat itu untukku kata Allah, sebagian untuk hambaku. Ini maknanya dalam ya, untukku kita nggak menggambarkan Allah itu memerlukan atau hajat. Ini untuk menunjukkan keagungan Al-Fatihah. Al-Fatihah begitu tinggi nilai maknawiyahnya, luar biasa. Fa idza qala al-'abdu, jika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Yaqulullahu, Allah berkata, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kita bertanya, apakah setiap orang yang baca Al-Fatihah, apakah setiap orang yang baca alhamdulillahirabbil alamin Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memujiku? Belum tentu. Kalau yang baca orang yang nggak paham, baca alhamdulillahirabbil alamin, atau orang yang membacanya ahli maksiat, atau yang membacanya musuh Rasulullah, nggak secara langsung, baik masa hidup maupun setelah beliau meninggal, nggak secara langsung, atau musuh keluarga beliau yang suci, yang maksum. Apakah seperti orang ini baca alhamdulillah Allah menjawab hamadani abdi, hamba telah memujiku? Ya enggak, malah ada kecaman begitu, yang ada laknat. Enggak semuanya. Karena kata abdi itu menunjukkan kesetiaan, ketaatan yang mendalam. Artinya setiap hamba Allah yang betul-betul ketaatannya itu murni, mendalam, maka ketika baca alhamdulillahirabbil alamin Allah menjawabnya hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, yaqulullahu, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala al-'abdu, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, yang menguasai merajai hari pembalasan, yaqulullahu ta'ala majjadani abdi, hambaku telah memujiku, menjunjungku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata iyyaka na'budu, hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya pada Engkau kami meminta bantuan. Yaqulullahu, Allah berkata hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku. Ini tempat memohonkan. Ada ungkapan penyembahan dulu, na'budu, kemudian minta bantuan, nasta'in, kami minta tolong ya Allah. Nah, ketika ucapan nasta'in kita minta tolong, Allah mengatakan, nah inilah bagian hambaku dan bagian aku dan hambaku dibagi dua. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa saja yang akan diminta akan dikasih. Apakah begitu? Iya pasti. Iya karena nasta'in. Ya. Tentu ketika ketaatannya murni, ya, dengan ketaatan yang sempurna dan yang yang benar. Tentu nih hamba ini biasanya meminta sesuatu yang lebih berharga. Apa sih berharga? Ya biasanya nilai-nilai maknawi, ya, bukan materi. Tuh. Saya ingat ada kisah, ada seorang ayatullah disebut dengan muhaqqiq atau muqaddas Ardabili. Ardabil nama kota, ya. Nah, muhaqqiq ini, muqaddas ini, di masa itu dia mau sholat malam, dia kan bisa nimba air di masa itu. Dituanglah timbanya, turunin, diangkat itu, dia mau wudu, mau sholat malam. Diangkat, airnya nggak ada, yang ada permata seember. Kaget, ya Allah. Dia bilang, ya Allah, saya mau sholat minta air, nggak minta permata. Dituang itu. Kalau kita bilang apa? Ya bodoh banget ini orang. Begitu, dituang, minta air ya Allah, tuang lagi. Yang minta air dikasih air, dia wudu sholat. Permata seember di kemana? Dituang, dibuang. Tinggi mana nilai sholat dengan nilai seember mutiara buat kita?
Mutiara. Kenapa begitu? Ketika kita usia 3 tahun, ya kita usia 3 tahun, ya disuruh milih, nah pilih nih mainan, ya kalau perempuan katakanlah boneka, ya kalau laki mobil-mobilan, pilih ini atau ini emas 2 kilo, pilih mana? Kita 3 tahun, mainan. Sekarang kita juga begitu juga, gedung yang menjulang, mobil yang bagus, pakaian, makanan, mainan buat kita lalai. An-nasu niyamun idza matu intabu. Kalau sudah mati baru sadar. Kita enggak sadar-sadar, mati baru sadar. Na'udzubillah. Jangan sampai kita sadar setelah kematian. Na'udzubillah. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia tidur semuanya. Enggak ngerti, mainan. Kita suka mainan. Suka uang, suka permata, suka gedung, suka mobil, suka matahari, semuanya ini mainan. Yang bukan mainan yaitu ibadah. Kata para ulama, kalau kalian tahu betapa nikmatnya sholat, sejengkal pun kalian tidak akan bangun dari tempat sholat. Sholat kok nikmat? Apa nikmatnya sholat? Tidak aneh. Ya anak 3 tahun diceritakan tentang nikmatnya malah menganten. Anak 3 tahun, apa nikmatnya? Ngomong apa ini orang? Nggak paham. Kita begitu, kita masih seperti anak kecil. Kita tingkatkan insya Allah kedewasaan kita, ya insya Allah. Jadi ketika iyyaka nasta'in, Allah mengatakan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Minta mutiara dikasih, minta air ya dikasih air, minta gunung jadi emas dikasih. Ya cuma buat orang yang berakal seperti mereka, minta sesuatu yang bermanfaat, yang logis. Buat mereka minta materi itu nggak logis. Kita mau pergi kemana? Ke akhirat, ke barzah. Mau bawa barang berat-berat nggak sampai-sampai, ya ketinggalan. Kita nggak paham. Fa idza qala, jika berkata hambaku ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar, ila akhir al-Fatihah, qala Allah taala hada li 'abdi masal, ini untuk hambaku yang dia minta, jalan yang lurus, ya. Dikatakan auradahu Muslim bin Al-Hajjaj fi sahih, ada hadis ini di kitab Muslim bin Hajjaj dalam sahihnya. Fahadi asyratu asma, ini adalah 10 asma, ya 10 nama surat Al-Fatihah, ya. Jadi Al-Fatihah ada 10 nama. Saking besarnya, saking agungnya Al-Fatihah memiliki 10 nama yang luar biasa, yang sangat agung dan banyak. Karena itu, ya kalau kita membaca tentang fadhil Al-Fatihah sangat banyak sekali. Kita jangan tergesa-gesa membaca fadhil Al-Fatihah, tapi kita utamakan pahami maknanya dulu, maksudnya, tafsirnya, dan kita amalkan, begitu. Kan saya pernah mengatakan setiap zikir itu, setiap apa yang kita baca ada 3 bagian paling tidak. Zikir lisani, zikir qalbi, zikir amali. Mau bismillah, mau fatihah, mau apa saja, mau la ilaha illallah, dan hasyat apa saja harus terpenuhi 3 bagian ini. Lisani, lisan kita mengatakan zikir, qalbi, hati kita meyakini dengan keimanan dan ilmu yang benar, amali, amal kita yang sesuai. Sesuai dengan siapa? Dengan contoh dan ajaran Rasulullah. Kan Rasulullah sudah enggak ada, gimana mencontohnya? Ya lewat halte-halte yang masih murni, yang bersih. Itu keturunannya manusia-manusia yang suci, yang Allah sucikan di Al-Quran. Dan yang Nabi rekomendasikan, siapa mereka? Begitu, ya. Jadi kalau kita ingin mengambil air jauh dari gunung, kita lihat salurannya dulu. Ada di gunung bersih, betul. Tapi kalau air gunung yang bersih itu sangat bersih, dia lewat kebun, lewat sungai, lewat hutan, kotoran, comberan, sampai ke kita kotor enggak? Kotor, kan bersih asalnya. Ya lewatnya lewat mana dulu? Kita lihat lewat mana ilmu ini. Falyanzuril insanu ila ta'ami, ini al-ilm, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Air kalau kita lihat dari sumbernya mengalir, ada pipanya bersih, pipanya enggak karatan, rapi, terus ada tempat-tempatnya sampai ke kita masih bersih, itu yang kita ambil. Berhati-hatilah mengambil ilmu pengetahuan. Seperti kita mengambil air harus kita perhatikan jangan sampai sumbernya bersih dari Rasulullah, karena halte-haltenya dan pada pembawanya yang kotor hatinya, kotor ilmunya, kotor imannya, maka ilmu menjadi kotor dan menyesatkan kita. Na'udzubillahi min dzalik.
Ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan yang kedua ini tentang namanya Al-Fatihah, dan akan datang yang ketiga kita akan membaca tentang khosaisu Al-Fatihah, keistimewaan surat Al-Fatihah insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bisa kita pahami dengan baik, bermanfaat buat kita, buat anak cucu kita, buat generasi kita mendatang, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Sekian saja, mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.